Selamat datang di video pembelajaran Bojeng 2 TV, presented by Nice Pictures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Ya, kita harus selalu bersyukur apapun kondisi kita sekarang. Karena dengan bersyukur, kita dapat membentuk pola pikir yang sukses, menjadikan hatimu tenang, terhindar dari segala resiko dan penyakit, serta menjadikan hidup menjadi lebih berkah. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk membantu pekerjaan orang tua kita ya. Oke. Tetap semangat, dan yang penting jangan lupa tersenyum. Baiklah anak-anak semua sekalian, hari ini kita akan mempelajari muatan tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh, dalam pembelajaran ke-1. Oke, tetap semangat ya. Meskipun kita belajar yang jarak jauh, harus tetap semangat. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah, itulah tadi tujuan pembelajaran hari ini. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara kita terdiri dari suku, adat, agama, dan ras yang sangat beragam. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Persatuan dan kesatuan dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang dulu. Ya, proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah mengalami proses yang sangat panjang. Para pejuang berjuang melawan penjajah. Persatuan yang menjadikan tekad yang teguh dalam mengusir penjajah dan untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan kesatuan bisa kita contoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Ya, BM Diah. Burhanuddin Muhammad Diah atau BM Diah adalah satu dari segelintir tokoh yang menjadi saksi perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksamana, Medan. Sebagai wartawan, dia kemudian terlibat dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia tersebut atas perintah langsung dari Bung Hatta. BM Diah ikut hadir langsung saat naskah proklamasi dirumuskan. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Pemuda kelahiran Kutaraja, Aceh, 7 April 1917 itu pula yang menyelamatkan teks asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. Sebab setelah teks itu diketik ulang oleh Sayuti Melik, teks dalam tulisan tangan lantas dibuang begitu saja ke tempat sampah. BM Diah muda mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah proklamasi yang didikte Bung Hatta dan ditulis tangan oleh Bung Karno itu sempat dikuel-kuel dan dibuang setelah Bung Sayuti Melik mengetik naskah asli proklamasi. Suami saya mengambil naskah draft itu, dirapikan dan diselipkan ke buku catatan yang dibawanya. Kenang Siti Latifah Herawati Diah, istri dari BM Diah suatu ketika.
Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, itulah sekilas informasi tentang BM Diah yang menyimpan dan menyelamatkan naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak smart sekalian, amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Nah, tahukah kamu tentang kata baku? Kata baku adalah kata yang digunakan dalam situasi resmi, di mana penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selanjutnya, tugas kalian yaitu bacalah kembali teks tersebut. Temukan informasi penting dan tuliskan pada peta pikiran yang terdapat pada buku tema 2 halaman 102. Lalu, kembangkan informasi yang kalian peroleh dengan memperhatikan kata baku dan gunakanlah kalimat efektif. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Salah satunya adalah beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah keong sawah. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, itulah sebagian contoh manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, mari kita cari tahu manfaat lain dari hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan adalah 1. Sebagai penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Yang ketiga, sebagai penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Yang keempat, menghasilkan pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Yang kelima, sebagai penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu.
Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Nah, selanjutnya, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan, yaitu 1. Sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang berikutnya, sebagai bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, manfaat tumbuhan adalah sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Manfaat yang keempat, tumbuhan adalah sebagai bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat, misalnya jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. Selanjutnya, manfaat tumbuhan yang kelima adalah sebagai bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Contohnya, getah karet digunakan dalam pembuatan bat. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Manfaat tumbuhan yang keenam adalah bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna alami. Contohnya, sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel sebagai pewarna jingga, dan kunyit untuk warna kuning. Yang terakhir, manfaat tumbuhan adalah menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Baiklah, anak-anak smart sekalian, kalian sudah mengetahui manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Selanjutnya, tugas kalian terdapat pada buku tema 2 halaman 105, yaitu pilihlah satu jenis tanaman dan satu jenis hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Amatilah habitatnya. Tulislah manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi kehidupan manusia. Tuliskan hasil pengamatanmu dari tabel pengamatan ke dalam bentuk tulisan berupa laporan. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut. Namun, kewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Amatilah gambar berikut. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Tugas berikutnya bagi anak-anak smart yaitu tulislah 3 kegiatan yang dapat kalian lakukan agar kalian berhasil sebagai pelajar. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu, bekerja keras mencapai tujuan. Segala halangan dan kesulitan dapat teratasi dengan adanya persatuan yang erat dan kuat. Baiklah, anak-anak smart sekalian, hari ini kalian sudah belajar banyak hal, antara lain menyebutkan ciri kata baku dengan benar, mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku dan detail. Kemudian menyebutkan dan menuliskan laporan tentang hasil pengamatan terkait manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia sesuai habitatnya dengan tepat. Lalu, menuliskan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar. Nah, demikianlah materi hari ini yang dapat Bapak sampaikan untuk anak-anak smart di rumah. Semoga materi yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap belajar dan selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa selalu beribadah dan berdoa. Serta
Patuh dan taatlah selalu terhadap kedua orang tua, karena ridho dan restu orang tua akan selalu mengantarkan kita pada keberhasilan dan kesuksesan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.